Pemirsa, kerukunan beragama di tanah air kembali tercoreng di tengah masih maraknya tindakan intoleran dalam kehidupan beragama berdasarkan riset Setara Institut. Kali ini, aksi intoleransi kembali terjadi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sekelompok warga bersenjata tajam membubarkan kegiatan doa yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang atau Unpam. Akibatnya, 2 mahasiswa perempuan terluka. Aparat kepolisian telah menahan dan menetapkan status tersangka terhadap 4 warga dalam kasus pembubaran dan penganiayaan. Ironisnya, salah satu pelakunya ialah ketua RT setempat. RT sebagai unsur negara di tingkat akar rumput yang semestinya berperan dalam menjaga kerukunan masyarakat dan meredam bibit intoleransi, justru menginisiasi pembubaran kegiatan mahasiswa di sebuah rumah kontrakan. Presiden Joko Widodo sebenarnya juga telah menerbitkan Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Namun aparat pemerintah justru masih setengah hati dalam menjamin kebebasan beragama di Tangerang Selatan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 9 Mei 2024 dengan tema Jangan Takluk oleh Tekanan Massa bersama saya, Maria Lizia Hasni. Dan seperti biasa pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi serta berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Selamat pagi Bung Jaka, terima kasih atas kehadirannya di editorial pagi hari ini. Nah, sebelum kita membahas tema besar kita ya, karena kita akan membahas intoleransi tapi ironisnya nih di hari yang seharusnya hari kebebasan beragama juga ya salah satunya begitu ya. Tapi sebelum kita ke sana Bung, kita akan membahas sejumlah headline yang ada terlebih dahulu ya di media Indonesia. Seperti misalnya ini ada yang menarik kalau dari sisi politik, 2 partai politik ini cocok sebagai pelabuhan Jokowi menurut analisa dari peneliti BRIN begitu ya. Ada 2 partai itu PSI dan Gerindra. Oke, tapi PSI tidak lolos begitu kan. Gerindra sudah ada ketua umumnya. Jadi bagaimana Bung melihat ini? Iya, ini kan sebenarnya kan analisis yang ya wajar karena kan Pak Jokowi ini kan katanya sudah tidak menjadi kader PDIP kan. Padahal dia masih punya kekuatan politik yang besar dan ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Dan kalau kita lihat Pak Jokowi juga perlu kendaraan politik untuk menunjukkan atau mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu tokoh politik yang sangat disegani di tanah air. Jadi kalau umpamanya PSI, ya betul PSI kan tidak lolos ke parlemen. Dan PSI sekarang kan juga dipimpin oleh anaknya kan. Masa dia mau ini anaknya? Ya bisa saja sebenarnya berduet tapi kan tidak lolos begitu loh. Tidak lolos. Kemudian Gerindra juga ada Pak Prabowo. Jadi apakah Pak Prabowo akan rela umpamanya bisa berduet atau bekerja sama dengan Pak Jokowi di Gerindra? Tapi sebelumnya juga ada spekulasi Pak Jokowi ini akan berlabuh ke Golkar kan. Tapi semuanya itu adalah sebuah spekulasi, analisis yang menurut saya sah-sah saja. Dan Pak Jokowi kiranya juga baru akan menentukan langkah politik berikutnya setelah dia lengser dari presiden. Dan belum jelas apakah akan meninggalkan PDIP atau tidak begitu ya kalau sampai sekarang yang kita tahu. Oke, mungkin kita beralih juga Bung Jaka ke headline Media Indonesia berikutnya, yaitu PDIP tunggu kepastian rencana Presidential Club. Nah, dalam hal ini katanya untuk jaringan atau wadah silaturahmi antar presiden. Nah, ini wadah silaturahmi atau sebagai penentu kebijakan nantinya? Ya, ini sebenarnya kalau menurut saya sekedar wadah untuk merekatkan kembali hubungan antara presiden ya. Kalau kita tahu kan antara presiden dan mantan presiden di negara kita itu kan cukup unik. Kita bagaimana tahu antara dulu Pak Bung Karno dengan Pak Harto juga renggang. Kemudian dengan Pak SBY dengan Megawati juga sangat renggang, bahkan selama 20 tahun atau 2 dekade sampai sekarang juga tidak akur-akur. Kemudian juga belakangan Bu Mega dengan Pak Jokowi juga sangat renggang bahkan bermasalah. Jadi apa yang diinisiasi oleh Pak Prabowo untuk membentuk Presiden Club itu menurut saya adalah langkah yang bagus. Jadi elit-elit itu kan seharusnya menunjukkan bahwa meskipun mereka beda politik, mereka beda kepentingan, tetapi dia harus tetap menunjukkan bahwa mereka adalah saudara sebangsa. Dan itu sudah dicontohkan oleh para tokoh
tokoh besar kita sebelumnya. Dulu kita bagaimana tahu Bung Hatta, Bung Karno itu kan berselisih luar biasa, tapi mereka tetap bersahabat. Bagaimana dengan Bung Karno dengan Hamka juga berselisih, tapi tetap bersahabat. Bahkan meskipun beda ideologi antara Nasir dengan Kasimo, Nasir adalah tokoh Masumi, IJ Kasimo adalah tokoh Partai Katolik, tetapi mereka sangat bersahabat. Ketika Idul Fitri, itu Pak IJ Kasimo itu selalu bertandang ke rumah Pak Nasir. Begitu juga sebaliknya ketika Natal. Jadi harus ada contoh yang sangat jelas dari para elit bahwa mereka meskipun berbeda partai, meskipun berbeda kepentingan politik atau latar belakang politik, tapi mereka harus tetap bersatu. Itu yang menurut saya semangat yang bagus dengan presiden klub nanti. Oke, jadi presidential club ini lebih mengarah ke sana ya, mungkin harus dikesampingkan asumsi negatif kalau misalnya ini buat cawe-cawe begitu saya ya. Saya kira tidak sampai ke sana. Oke, kemudian yang berikutnya yang juga seru, nanti malam kita akan bersama-sama menyaksikan dan kembali lagi deg-degan begitu ya Bung Jaka ya. Tapi ini kali ini Justin Hebner absen di laga Indonesia versus Guinea. Nah itu headline-nya. Apa yang patut kita khawatirkan dari absennya Justin Hebner ini? Karena memang tidak mendapat izin ya dari klubnya ya, Cerezo Osaka di Jepang. Iya, lepas absen atau tidak, sebenarnya kan kita tidak bisa memandang remeh Guinea ya. Itu dia wakil peringkat 4 Piala Afrika U23, dan yang harus kita waspada adalah para pemainnya itu hampir cukup banyak lah yang merumput di liga-liga Eropa, bahkan termasuk ada yang jebolan dari sekolah Barcelona kan. Jadi tidak gampang untuk mengalahkan wakil Afrika ini, tetapi kalau kita melihat pengalaman di Piala Asia kemarin misalnya, kita bisa mengalahkan Korea Selatan. Betul. Yang jauh lebih tinggi, lebih kualitasnya atau peringkatnya juga lebih tinggi. Jadi masih ada harapan. Yang penting adalah para pemain kita bermain lepas tanpa beban, dan dengan begitu mereka bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Kalau mereka bermain dengan ada beban-beban tersendiri seperti kemarin melawan Uzbekistan dan sebagainya, biasanya itu dikhawatirkan tidak akan bisa tampil berat dan all out. Karena ini kesempatan terakhir untuk kembali kita mengulang 1956 ya, terakhir ya lolos di Olimpiade. Jadi kesempatan yang mungkin tidak akan datang beberapa tahun lagi. Jadi menurut saya ya mudah-mudahan tidak kita sia-siakan lah. Jadi doa dan dukungan kita juga harus mengalir deras kepada anak-anak muda kita di sana. Tentu ya, untuk Garuda Muda malam hari ini kita akan berikan dukungan kembali ya Bung Jaka. Baik, kita akan membahas sekarang tema utama di editorial Media Indonesia kali ini, yaitu jangan takluk oleh tekanan massa. Dan lagi-lagi ada sikap intoleransi, sejumlah mahasiswa melakukan doa bersama, doa rosario begitu ya, dan diprovokasi begitu ya oleh massa. Malah yang ironis ada salah satu ketua RT. Ya. Betul. Bagaimana Bung Jaka? Iya, jadi kalau kami melihat ada dua kesalahan besar ya. Kesalahan pertama adalah mengganggu seseorang beribadah. Beribadah itu adalah hak setiap orang, hak asasi setiap warga negara, bahkan diatur dengan sangat jelas di Undang-Undang Dasar 1945, di konstitusi, tidak hanya sekedar di undang-undang, tapi di konstitusi. Kalau kita lihat di pasal 29 ayat 2 misalnya, itu kan jelas digariskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi tidak ada satupun orang di negara kita yang menghalangi seseorang melakukan ibadah sesuai agama yang mereka yakini. Kalau mereka ada yang mengganggu kemudian, itu adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah cara untuk mengganggu dan membubarkan warga-warga lain untuk melakukan ibadah itu dengan kekerasan. Itu sangat tidak boleh, apalagi dengan membawa senjata tajam, dengan melakukan pemukulan segala macam. Itu sudah sebuah tindak pidana, dan kita mengapresiasi aparat kepolisian yang bergerak cepat, responsif dengan menetapkan 4 tersangka, dan kita berharap dan kita mendesak mereka yang menjadi tersangka itu harus betul-betul
ditindak secara hukum dan diberikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, baik. Nah, sebelum kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, Bung Jaka dan juga pemirsa, selengkapnya kita akan menyimak editorial Media Indonesia hari ini, Kamis 9 Mei 2024 dengan tema Jangan Takluk oleh Tekanan Massa. Berikut ini. Jangan takluk oleh tekanan massa. Kerukunan beragama di tanah air kembali tercoreng. Di tengah masih maraknya tindakan intoleran dalam kehidupan beragama berdasarkan riset Setara Institute, kali ini aksi intoleransi kembali terjadi di kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di daerah yang berjarak sekitar 38 km dari Istana Negara di Jakarta Pusat itu, sekelompok warga membubarkan kegiatan doa yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang atau Unpam. Saat membubarkan kegiatan itu, warga juga membawa senjata tajam. Akibatnya, 2 mahasiswa perempuan terluka lantaran senjata tajam tersebut. Aparat kepolisian pun telah menahan dan menetapkan status tersangka terhadap 4 warga dalam kasus pembubaran dan penganiayaan. Dan salah satunya ialah Ketua Rukun Tetangga atau RT setempat. Langkah dan ketegasan aparat kepolisian perlu diapresiasi. Mereka menjadikan warga yang terlibat sebagai tersangka dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Polisi bergerak murni mengacu pada fakta dan hukum. Aparat memperlihatkan tidak takluk di bawah bayang-bayang massa atau yang kerap disebut anak kampung sini alias akamsi. Terlepas dari keberanian polisi, kejadian ini juga memperlihatkan sebuah ironi. RT yang merupakan unsur negara di tingkat akar rumput semestinya berperan dalam menjaga kerukunan masyarakat. Sayangnya, justru perwakilan negara itulah yang dianggap menginisiasi pembubaran kegiatan mahasiswa di sebuah rumah kontrakan. Mereka yang semestinya meredam bibit intoleransi justru seperti melempar api di tengah masyarakat. Setara Institut pun menyatakan aksi pembubaran tersebut sebagai pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB. Thus, itu menunjukkan bahwa intoleransi dan kebencian atas nama perbedaan masih terus menjadi ancaman. Padahal, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan seharusnya dijamin oleh negara dan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menerbitkan peraturan presiden atau Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Dalam Perpres itu ditegaskan, esensi moderasi beragama antara lain adalah menghargai kemajemukan dengan menjaga kebebasan akal, berekspresi, dan beragama. Namun, aparat pemerintah justru masih setengah hati dalam menjamin kebebasan beragama di Tangerang Selatan. Kebebasan yang sudah digariskan itu masih berembel-embel. Seperti diistilahkan pejabat Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, kegiatan ibadah boleh dilanjutkan asalkan tidak membuat gaduh. Boleh beribadah tetapi mencari tempat lain. Pernyataan itu sebenarnya sama saja bermakna boleh beribadah asalkan tidak di sini. Atau secara tidak langsung mengusir pihak-pihak yang berbeda dengan kalangan akamsi dari lingkungan tertentu. Sebagai penyelenggara negara, semestinya pemangku kepentingan mampu bersikap lebih tegas. Mereka tidak boleh seinci pun kalah di bawah bayang-bayang tekanan massa. Apa yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian ialah teladan ketegasan itu. Konstitusi menjamin kebebasan menjalankan kegiatan beragama bagi tiap insan warga negara. Konstitusi tidak mengenal prinsip mayoritas versus minoritas dalam jaminan kebebasan beragama. Karena itu, hal-hal yang menghambat kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan mesti dihilangkan. Seperti pemberlakuan Surat Keputusan Bersama atau SKB 2 Menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.
Pemerintah tengah mengoreksi SKB 2 Menteri tersebut dan menggantikan dengan Perpres. Koreksi itulah yang kita nanti-nantikan demi menghilangkan hambatan. Pasalnya, SKB 2 Menteri itu sering menjadi biang penolakan atau pembubaran paksa ibadah. Rancangan Perpres yang tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo tersebut diharapkan mampu memberi angin segar bagi toleransi dan kehidupan moderasi. Sehingga bangsa ini dapat mengakhiri praktek intoleransi terhadap kegiatan beragama yang nyaris tidak ada habis-habisnya. Semoga. Dan kami ingatkan Anda pemirsa bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Editorial akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Kembali lagi pemirsa di Editorial Media di Indonesia, dan untuk membahas tema editorial hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid. Selamat pagi Mbak Alisa, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi pemirsa sekalian. Baik, Mbak Alisa, di hari beragama ini ironisnya kita membahas intoleransi antar umat beragama. Ya, jadi kita melihat kasus pembubaran kegiatan keagamaan ini di Tangerang Selatan. Apa tanggapan dari Mbak Alisa sendiri? Ya, yang pertama tentu menyayangkan ya, masih terjadi situasi seperti ini. Walaupun kita harus mengakui bahwa 3 tahun, mungkin ya sekitar 3 tahun terakhir ini kan berkurang dibandingkan awal 2010-an, itu banyak sekali kasusnya. Jadi memang ada penurunan, tapi bahwa masih ada, dan sebetulnya kalau kita bicara di kasus-kasus yang lain, ini karena terekspos di media sosial ini muncul. Tapi masih ada juga kasus yang terjadi dan tidak terekspos begitu. Dari teman-teman Gus Durian kita melihat masih mendapatkan laporan di beberapa tempat. Mungkin ya, langkahnya cepat juga karena memang sempat viral dan terekspos di media begitu kali. Tanggapan Mbak Alisa ya? Nah, itu dia, betul Mbak. Ketika viral, perhatian publik memang tersedot ke sana, kemudian memang lebih cepat untuk diselesaikan, ya itu tidak bisa dipungkiri sih. Juga Mbak Alisa, tanggapan Mbak Alisa sendiri mengenai Perpres tentang moderasi beragama. Ini seperti apa kalau begitu pelaksanaannya di lapangan? Kalau memang masih banyak ditemukan tindakan-tindakan intoleran yang tidak terekspos juga bahkan. Ya, jadi sebetulnya moderasi beragama itu kan upaya pemerintah untuk ini mungkin ibaratnya sama dengan upaya penurunan stunting gitu. Itu kan ada situasi, kemudian ada upaya untuk menurunkannya begitu ya. Nah, moderasi beragama juga seperti itu. Upaya kalau ini kebalikannya, upaya untuk menumbuhkan keberagamaan yang kembali ke semangat sejati ajaran agama gitu, yaitu meningkat melindungi martabat kemanusiaan, menjaga martabat kemanusiaan dan juga kemaslahatan atau kebaikan bersama dengan semangat cinta tanah air gitu Mbak sebetulnya. Nah, sayangnya memang implementasinya ini kan masih di tengah jalan ya, bahkan mungkin belum bisa dibilang di tengah jalan, baru mulai begitu. Dan kita melihat sebetulnya tadi penurunan kasus-kasusnya juga terjadi hanya sampai saat ini, sampai awal tahun ini memang masih lebih banyak dilakukan di lingkungan Kementerian Agama dan para pemuka agama. Sementara seperti kita lihat ya, dalam kasus Tangsel itu pelakunya kan warga gitu, yang kemudian berangkatnya itu di ruang masyarakat sipil. Kemudian aparat penegak hukum terlibat dalam hal ini untuk menyelesaikan persoalan ini, lalu kemudian
pemerintah lokalnya juga pasti terlibat. Artinya dari sisi pemerintah tuh seharusnya ya nggak cuma Kementerian Agama, tetapi juga kepolisian juga mesti memahami. Karena begini Mbak, salah satu problem yang muncul, kenapa perilaku Pak Ketua RT dan warga masyarakat itu kemudian jadi ofensif ya, itu kan karena memang selama ini pendekatan pemerintah itu pendekatan harmoni sosial Mbak gitu. Jadi gini, paling mudahnya kalimatnya seperti ini, mayoritas mengayomi, minoritas tahu diri gitu. Jadi kemudian lebih berpihak pada mayoritas, bukan pada hak-hak hak-hak untuk beragama dan berkeyakinan serta beribadah sesuai keagamaan dan keyakinannya itu dijamin oleh konstitusi, tapi justru tidak melindungi itu. Iya, makanya kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa terhadap kelompok minoritas non-Muslim, tetapi juga di beberapa daerah yang lain di mana masyarakat Muslim itu minoritas, kasus yang sama juga terjadi, Mbak. Ya, yang paling kita kenal ya kasus Tolikara dulu lah, gitu ya. Tapi ada beberapa kasus yang lain di NTT, di Sulawesi Utara terjadi, gitu. Sampai sekarang juga ya, Mbak Alisa ya? Masih ada beberapa kasus gitu ya, misalnya pendirian masjid atau musola juga ditolak, misalnya seperti itu, sama sih gitu. Tapi ya itu karena problemnya mayoritas minoritas itu loh gitu. Jadi implementasi dari Perpres bisa dikatakan belum maksimal begitu ya Mbak Alisa? Belum, kita masih harus bekerja keras untuk terutama pemerintah daerah, karena ini efek dari otonomi daerah juga ya Mbak, gitu, karena keberagamaan kan dikelola oleh pemerintah daerah. Baik. Nah selain Perpres Mbak Alisa, pemerintah ini sebenarnya juga punya surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri. Dalam hal ini antara Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri yang mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan juga pendirian rumah ibadah. Nah, apakah memang ini juga tidak cukup Mbak Alisa? Belum diimplementasikan Mbak, itu belum selesai. Sekarang sedang masih dalam proses itu ya, perpresnya. Yang ada SK yang lama, SKB yang lama, surat keputusan bersama yang lama, dan yang itu bermasalah gitu. Karena menyuburkan mayoritarianisme itu. Jadi sekarang pemerintah saya tahu sedang mengupayakan untuk memperbaiki itu gitu. Tapi itu belum selesai. Karena ya urusan seperti ini kadang-kadang hanya dilihat pada saat ada kasus begini loh Mbak gitu. Sementara perubahan nilai di masyarakat yang menolak kelompok yang berbeda itu semakin terasa di akar rumput, bukan di saat kasus saja gitu. Nah ini yang ya kita juga butuh komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan itu dengan semangat perlindungan hak konstitusi. Justru jangan sampai menyuburkan sikap mental mayoritas minoritas itu. Dan Perpres itu akan lebih banyak bicara tentang pemerintah daerah. Makanya kenapa ada Kemendagri di situ Mbak gitu. Baik. Karena memang efek otonomi daerah, keberagamaan itu jadinya kelompok mayoritas minoritas itu ukurannya sekarang kabupaten Mbak, bukan nasional. Oke. Baik Mbak Alisa, memang kan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mengkoreksi, khususnya untuk SKB 2 Menteri ini dijadikan ke Perpres begitu ya. Nah tapi kalau dari Mbak Alisa sendiri, apa bagian-bagian atau hal-hal yang harus dikoreksi di sini? Kalau menurut saya justru yang harus dikoreksi itu perspektif dasarnya loh Mbak. Itu kalau perspektif dasarnya itu masih kepentingan mayoritas, yaitu siapapun mayoritasnya, siapapun minoritasnya nanti akan terulang. Beberapa tahun yang lalu kita yang di Minahasa Utara itu warga Muslim minoritas tidak bisa mendapatkan musola, lalu kemudian seperti kasus di Tangsel gitu, tapi beda pelaku gitu, beda agama pelakunya gitu. Jadi kalau mental setnya masih mayoritas minoritas,
itu kerukunan beragamanya tuh semu gitu. Jadi ayat-ayatnya nanti, pasal-pasal di dalam Perpresnya juga akan justru menyuburkan itu gitu. Kita misalnya kasus Tangsel ini, apakah kemudian aparat kepolisian ketika menindak itu hanya melulu persoalan kekerasannya atau hanya provokasinya, tapi tidak melihat bahwa ada incitement to violence ya, itu tidak melihat ada persoalan keberagamaannya di sana gitu ya, maka ya mereka akan, memang tugasnya polisi hanya melihat dari pelanggaran hukumnya, tapi pemerintah lokalnya harus melihat bahwa ada perkembangan pandangan keagamaan yang lebih eksklusif, yang menolak kelompok yang minoritas gitu. Itu kan harus diselesaikan dengan cara yang berbeda. Kalau Perpresnya hanya bicara pada di sana di area hukum saja, ya agak susah gitu. Cara berbeda seperti apa untuk menghilangkan mindset mayoritas dan minoritas ini? Apakah dengan aturan dalam Perpres saja cukup? Kalau tidak, seperti apa? Tidak cukup, Mbak. Perpres itu tentunya kan juga mengatur tentang pemeliharaan kerukunan ya. Pemeliharaan kerukunan berarti kan melibatkan state actors, penyelenggara negara, melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan masyarakat itu sendiri, gitu. Tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi berbasis agama. Nah, ini harus ada edukasi gitu, harus ada jadi ada peraturannya, ada keterlibatan tokohnya, tapi juga harus ada upaya mendidik masyarakat supaya masyarakat tidak seperti Pak RT dan orang-orang ini gitu. Tapi benar-benar kemudian ada perubahan yang sejati real di tingkat masyarakat gitu. Jadi harus ditumbuhkan. Kerukunan umat beragama itu ditumbuhkan. Nah, Perpres itu mengatur bagaimana melibatkan dan mendidik itu. Itu, Mbak. Baik kalau begitu ya, memang harus perlahan-lahan ya pendekatannya ya Mbak Alisa ya, tetapi pasti untuk semakin menjamin toleransi antar umat beragama. Terima kasih Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bung Jaka, tadi kita sudah mengulas banyak ya dengan Mbak Alisa, kemudian apa saja kelemahannya, apa yang patut dikoreksi. Kalau dari tanggapan Bung Jaka sendiri bagaimana? Iya, saya kira untuk menghilangkan stigma mayoritas dan minoritas itu memang harus segera dilakukan ya. Tapi kan itu butuh waktu yang tidak sebentar. Itu butuh waktu yang sangat panjang karena di kalangan masyarakat kita, bahkan di kalangan para penyelenggara negara itu kan stigma seperti itu kan sudah mengakar kuat. Betul. Jadi menurut saya harus ada juga langkah-langkah jangka pendek yang harus segera dilakukan agar kejadian-kejadian seperti di Tangsel kemarin tidak lagi terulang. Sebenarnya menurut kami atau menurut saya itu kan ada 3 faktor kenapa praktek-praktek intoleransi seperti mengganggu orang lain beribadah itu terjadi. Pertama adalah karena norma dan regulasinya. Kalau kita lihat regulasi yang ada itu kan lebih cenderung menyudutkan atau merugikan kelompok-kelompok yang minoritas. Minoritas tidak berarti hanya non-Islam ya, karena seperti tadi Mbak Alisa katakan sebenarnya kalau di wilayah-wilayah lain yang Islam jadi minoritas itu juga terkadang itu juga diberlakukan hal yang sama. Kalau kita lihat data dari Setara Institut misalnya tahun 2022 itu kan ada total ada 50 kasus kejadian gangguan ibadah, dan kalau kita lihat data itu 21 untuk gereja, 16 untuk masjid, musola ada 4. Jadi sebenarnya hampir sama hampir sama. Baik. Cuman selama ini kan kurang terekspos ya. Kita tidak ingin membedakan antara Islam dan non-Islam. Tetapi ini adalah faktor atau adalah masalah kita bersama, masalah kita sebagai umat beragama. Apapun itu agama, apakah itu Islam, apakah itu non-Islam, apakah itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, itu tidak boleh satu pun yang diganggu. Itu menurut saya adalah prinsip yang harus kita pegang secara teguh, secara bersama-sama. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah penegakan hukum yang menurut kami itu masih lemah. Lemahnya apa? Biasanya begini, kalau ada penegakan hukum itu yang muaranya itu justru meminta atau menekan kelompok minoritas untuk menyerah, untuk mengalah.
Jadi ini kasus banyak kasus yang menunjukkan hal itu kan. Dan terakhir adalah soal ujaran kebencian atau praktek-praktek intoleransi yang menurut saya semakin hari justru semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya di dunia nyata, yang lebih-lebih kalau di dunia maya. Mbak Maria, kalau kita lihat di dunia maya itu mengerikan bagaimana ada tokoh-tokoh agama yang justru memprovokasi para umatnya untuk melakukan hal-hal yang merugikan agama yang lain, mengejek agama lain, menistakan agama lain. Dan itu sesuatu yang menurut saya kalau tidak kita sikapi dengan bijak, tidak kita sikapi dengan kebesaran, itu bisa berpengaruh kepada akar rumput. Dan kalau kita lihat sebagian masyarakat kita itu kan masih gampang terpapar ajakan-ajakan provokasi seperti itu. Ya, jadi ada 3 faktor yang menurut saya untuk jangka pendek harus segera diselesaikan, dan untuk jangka panjang ya bagaimana kita menghindarkan stigma dari mayoritas dan minoritas. Oke, jadi untuk jangka panjang lebih ke mengubah mindset mayoritas minoritas, tapi jangka pendeknya itu tadi ya aturan hukum dan lain sebagainya. Tadi juga Mbak Alisa menyebut mengenai peran penting dari pemerintah daerah setempat begitulah. Apakah itu juga termasuk langkah jangka pendek, Bung Jaka? Oh iya, karena sekarang itu kan otonomi daerah itu kan memberikan keluasaan atau kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu harus betul-betul menaungi semua agama, bukan justru malah berpihak atau menyudutkan ke agama yang lain. Kalau kita lihat kasus yang pernah terjadi, bagaimana salah seorang wali kota di Cilegon misalnya waktu itu kan malah ikut bersama-sama menolak pendirian sebuah tempat ibadah. Itu jadi sikap-sikap seperti ini yang justru membuat upaya kita untuk menjaga kerukunan itu malah semakin mundur ke belakang. Jadi kita menginginkan kepala-kepala daerah itu betul-betul memerankan fungsinya sebagai pengayom semua golongan, pengayom semua penganut agama, bukan hanya karena agama-agama tertentu, bukan karena kelompok-kelompok tertentu, tapi semua warga negara yang punya hak mutlak untuk mendapatkan pelayanan negara secara setara, tidak berbeda-beda. Baik. Tapi Bung Jaka, kalau kita lihat ya pemerintah lokal, apalagi kalau mendekati pilkada saat ini begitu ya, malah seperti mindset minoritas dan minoritas ini menjadi taruhan ya. Betul. Lewat cara kampanye mereka mungkin yang menggunakan agama memanfaatkan agama begitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana untuk menghadapi polemik ini kalau begitu Bung Jaka? Iya, kadang agak susah ya sebenarnya kan calon-calon kepala daerah itu sebenarnya kan orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang punya wawasan lebih luas, orang-orang yang semestinya tidak mudah terprovokasi untuk menggunakan sentimen agama sebagai kepentingan pribadi, apalagi kepentingan politik. Tetapi faktanya justru masih ada kepala-kepala negara atau calon kepala daerah yang menggunakan agama ini sebagai modal untuk mendapatkan dukungan. Betul. Padahal ketika seorang calon pemimpin menggunakan agama, itu saya pikir ketika dia memimpin juga pasti tidak akan memimpin dengan bagus, dan berbahaya menggunakan agama itu sebagai mengkapitalisasi agama sebagai kepentingan politik, karena agama itu kan sensitif ya. Jadi ketika kita pancing sedikit, ketika umat beragama itu belum punya kebesaran jiwa dan hati, ya itu akan bisa mendatangkan gejolak-gejolak yang justru merugikan kita semua. Banyak kan kasus di negara kita bagaimana ada kerusuhan karena agama, bagaimana ada bentrokan antar warga karena agama. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul kita hindari, dan salah satu yang punya tanggung jawab paling besar untuk mencegah hal-hal seperti itu adalah yaitu para pemimpin, calon-calon kepala daerah, penyelenggara negara, pemerintah. Karena tugas pemerintah itu kan sekali lagi menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama, tidak menjadikan agama sebagai untuk kepentingan mereka. Iya. Kalau pemimpin saja masih memainkan agama untuk kepentingan politis, bagaimana rakyatnya begitu ya Bung Jaka ya. Baik, kita masih akan membahas ini lebih lanjut, dan kami juga nanti akan mengundang partisipasi dari Anda pemirsa. Nanti kami akan mengundang melalui line telepon di 021 583 99 100. Tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia akan segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, saatnya kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di editorial Media Indonesia. Anda bisa menghubungi 02158399 100. Dan sudah bergabung bersama kami salah satu penelpon, ini ada yang dari Malang, Pak Dhani. Selamat pagi Pak Dhani. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi Mas Jaka. Pagi, terima kasih atas waktunya. Silakan Pak Dhani untuk komentarnya mengenai tema kita hari ini, jangan takluk oleh tekanan massa. Saya sangat kecewa dengan kelakuan oknum masyarakat kita ya, sesama bangsa kita di Tangerang Selatan ini. Yang seenaknya saja membubarkan acara doa bersama gitu ya. Kita saat ini, hati nurani kita sedang tersayat-sayat, sedang terluka oleh karena kebengisan dan kebiadaban Zionis Israel terhadap Palestina. Tapi kenapa ada oknum anak bangsa kita yang kelakuannya malah seperti Zionis? Itu memang sih tidak hanya dialami oleh non-muslim ya, tapi seperti dikatakan Mbak Alisa Wahid tadi, muslim yang tinggal di daerah mayoritas non-muslim pun juga seringkali mengalami perlakuan sama gitu. Saya sangat apresiasi terhadap ketegasan aparat keamanan di Tangerang Selatan. Tapi pertanyaannya, apakah aparat keamanan di daerah lain punya ketegasan yang sama dengan aparat keamanan di Tangerang Selatan? Maka dari itu, saya sangat setuju dengan adanya sertifikasi penceramah. Itu tidak hanya penceramah Islam saja, tapi penceramah non-Islam pun juga harus punya sertifikat gitu. Karena takutnya gini Mbak, kalau penceramah-penceramah yang radikal, yang propagandanya sangat eksklusif, sangat ekstrim, itu bisa menelusup masuk ke lingkungan-lingkungan birokrasi, ke lingkungan-lingkungan aparat keamanan TNI Polri, ini kan bahaya ini. Iya. Ini bisa menyebabkan ketegasan aparat keamanan jadi luntur kalau seperti ini gitu. Misalnya ini, dia terpengaruh oleh propaganda penceramah yang sangat eksklusif gitu terhadap keyakinannya gitu. Misalnya ada tindakan intoleran terhadap agama lain, apakah aparat keamanan itu bisa tegas? Karena otaknya sudah terpengaruh oleh propaganda dari penceramah-penceramah yang radikal itu gitu. Baik, kembali lagi jadinya ke mindset minoritas mayoritas ya, semakin memperkuat itu begitu. Iya, betul. Baik. Jadi harapan saya ketegasan aparat keamanan harus mengutamakan undang-undang dasar, harus mengutamakan konstitusi di atas segalanya gitu. Saya sebagai muslim mengalami begini Mbak. Kadang-kadang saya ada penceramah yang ngomongnya kayak gini, lebih nurut hukum Tuhan atau lebih nurut hukum buatan manusia, undang-undang dasar. Nah ini kan omongan-omongan propaganda seperti ini kan kadang-kadang membuat masyarakat jadi gamang gitu loh. Iya. Baik, gitu. Baik, itu yang mengerti. Jangan pokoknya penceramah agama apapun harus senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan konstitusi kita di atas segala-galanya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Dhani dari Malang. Ya itu tadi ya, kalau komentar dari Pak Dhani meminta ketegasan dari aparat keamanan sama sebenarnya ya dengan aparat yang di Tangerang Selatan. Tapi apakah bisa kemudian sertifikasi penceramah? Tapi sebelum kita bahas, kita ke penelpon berikutnya terlebih dahulu ya, Bung Jaka ya. Ini sudah bergabung juga bersama kami, Pak Reza dari Jakarta. Selamat pagi Pak Reza, silahkan. Selamat pagi Ibu Maria dan Jaka.
pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan mengulang apa yang telah kita sama. Tetapi mungkin saya melihat bahwa memang kalau undang-undang pajak tidak karena kenapa kita undang-undang lain di luar undang-undang pun aturan presiden sebagainya itu pun kadang-kadang enforcementnya kelemahannya terkait dengan enforcementnya. Nah, enforcement ini adalah dilakukan ya polisi ataupun oleh perangkat pada negara. Nah ini adalah salah satu isu dasar yang ada di negara kita terkait dengan enforcementnya ini. Jadi sekali lagi itu diperlukan ketegasan daripada pemimpin, baik itu presiden, baik itu menteri, baik itu kepala daerah di setiap tingkat, sampai dengan RT RW yang memang sebelum menjadi pejabat itu perlu ditatar gitu ya, dan bahkan sebelum mereka mungkin dipilih melalui nanti pilkada dan sebagainya, mungkin ini harus ada menjadi sebuah prasyarat untuk kita checklist bagaimana tentang Pancasilanya, keyakinan Pancasilanya dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat memang kelembagaan agama kita mulai seperti MUI, PGI, KAWI dan lain sebagainya, ini juga harus serius di dalam melihat hal ini. Bahkan bagaimana bersama-sama kelembagaan tersebut untuk duduk bersama ya, dan benar-benar di dalam pembinaan umatnya. Bukan hanya membina umat untuk pengetahuan keagamaan, bukan membina umat untuk aktif kegiatan aktivitas keagamaan, tetapi membina untuk bagaimana mulai mengubah umat untuk menjadi pelaku daripada nilai-nilai agama yang ada di dalam kitab sucinya masing-masing. Dengan cara merubah cara pandang mereka, mengajar mereka dari cara pandang itu bagaimana kita turunkan ke hati untuk menjadi keyakinan kita, dan dari keyakinan itu kita terapkan dalam keseharian kita menjadi pelaku. Karena agama apapun itu pada akhirnya akan melihat bukan seberapa aktifnya kita berdoa, berapa hafal ayat, tapi kalau kita hari-hari bagaimana. Nah ini yang mesti menjadi kesepakatan kita sebagai manusia. Baik, Pak Reza, terima kasih kami sudah menangkap. Kita akan membahasnya nanti. Pak Reza, terima kasih untuk keterangannya di Editorial Media Indonesia. Masih satu penelpon lagi, pemirsa. Kali ini dari Medan sudah tersambung dengan Pak Tohang. Pak Tohang, silakan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Pagi, Horas. Horas. Silakan Pak Tohang untuk komentarnya. Singkat ya Pak ya. Ya, ini saya dari Medan ini sangat miris melihat oknum-oknum ini. Apalagi ini kan pelakunya dia dari oknum pemerintah juga termasuk ketua RT ya Bu kan. Ya jadi kalau bagi saya pendapatnya gini aja Bu. NKRI harga mati Bu. Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sudah untuk pendiri bangsa ini kan sudah capek untuk membentuknya. Kan begitu. Itu udah harga mati untuk kita Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum-hukum yang lain tentang ibadah. Dan kalau bisa pendapat saya juga Bu, di sekolah-sekolah itu baik itu aparat muspika, aparat keamanan diberilah penyuluhan kepada anak-anak tentang artinya keberagaman, kebinekaan tunggal ikaan gitu loh Bu. Karena miris, kadang anak SD kita tanya isi Pancasila aja nggak tahu Bu. Yang 5 sila itu gitu loh. Anak SD, SMP bahkan SMA di tempat saya gitu melakukan survei. Itu loh Bu yang bisa saya apakan ya, kalau bisa jangan kalah oknum-oknum dengan oknum-oknum apa ini yang bikin rusuh. Pemerintah kita gitu loh. Aparat keamanan jangan kalah. Nah, institusi itu harus menang karena sudah dijamin kebebasan. Baik, jangan kalah ya, sesuai dengan tema kita ya. Jangan takluk oleh tekanan massa. Terima kasih Pak Tohang dari Medan sudah memberikan keterangannya di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, sebelum kita bahas lebih lanjut bersama Bung Jaka di sini, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Editorial Media Indonesia.
kembali bersama kami di editorial BNI Indonesia. Langsung saja Bung Jaka dari masing-masing penelpon dan pendapatnya itu, tanggapan dari Bung Jaka sendiri sekaligus konklusi untuk tema kita. Iya, tadi kan Pak Dhani, Pak Reza, Pak Tohang kan pada prinsipnya ya mereka menginginkan bahwa kasus-kasus intoleransi seperti ini ya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bahwa ini adalah semangat bahwa negara itu berkali-kali kita katakan kita kan dibangun atas dasar kemajumukan, atas dasar keberagaman, dan keberagaman dan kemajumukan itu yang seharusnya menjadi pilar kekuatan kita, bukan malah menjadi biang masalah, bukan malah menjadi biang perpecahan. Dan kalau kita biarkan seperti kasus-kasus di Tangsel itu terus terjadi di mana-mana, itu ya kita khawatir perpecahan yang akan terjadi. Artinya law enforcement-nya harus lebih tegas dan kuat begitu ya? Tadi kan Pak Dhani, iya kita mengapresiasi seperti tadi kata Pak Dhani yang kepolisian di Tangsel. Tapi apakah di daerah lain seperti itu? Ya begitu kita harapkan seperti itu juga. Bahkan kalau perlu menurut saya Kapolri membuat edaran khusus atau instruksi khusus kepada para anggotanya untuk memberikan atensi yang lebih besar dalam kasus-kasus seperti ini. Atensi agar mereka betul-betul menegakkan hukum secara cepat, secara tegas, dan responsif. Tidak lagi, kalau kita lihat beberapa kali itu terlalu banyak dimaafkan ya. Dan dimaafkan bagus, cuman itu kan buruk untuk kedepannya. Jadi semestinya menurut kami ya tegas, aturan harus ditegakkan secara tegas. Persoalan-persoalan diregulasi yang masih menghambat orang lain untuk melakukan ibadah juga harus disederhanakan, termasuk perpres. Kalau dari Kemenak katanya salah satu yang akan dilakukan adalah nanti untuk pendirian rumah ibadah itu tidak perlu lagi mendapatkan rekomendasi dari FKUB, cukup dari Kemenak. Jadi ini langkah yang menurut saya perlu segera dilakukan dan masih banyak lagi yang mesti perlu disederhanakan, tidak terlalu berumit-rumit seperti yang ada sekarang. Iya, misalnya juga untuk mengubah mindset tadi ya, kalau untuk lebih jangka panjang adalah penceramah atau pemuka agama ini juga mengajak untuk kembali lagi ke undang-undang, kembali lagi ke Pancasila, sertifikasi penceramah tadi juga disampaikan oleh Pak Dhani dan juga tadi Pak Reza Jakarta, bagaimana tokoh agama ini bisa menggaungkan toleransi begitu ya. Itu masih susah ya sepertinya, Bung. Ya, itu sekali lagi karena mindset sebagian masyarakat kita itu pada terlanjur ya masalah toleransi itu belum menjadi sesuatu yang utama. Padahal toleransi itu harus dikedepankan sebagai anak bangsa yang sekali lagi karena kita dibangun atas dasar kemajumukan. Tidak gampang untuk mengubah mindset seperti itu, tetapi harus tetap kita lakukan. Dan itu menjadi tugas siapa? Tetapi pemerintah tentu saja, tokoh-tokoh agama misalnya. Tokoh-tokoh agama malah jangan memberikan ceramah-ceramah yang memprovokasi, yang justru menyudutkan agama atau keyakinan orang lain, tetapi harus mengajak umatnya untuk beribadah atau beragama secara benar. Beragama secara benar adalah meyakini apa yang kita yakini, tapi tidak menjelek-jelekan, tidak menghina, tidak menyudutkan kepercayaan orang lain. Itu kan sebenarnya esensi beragama yang benar. Betul. Apakah memang pemahaman akan UUD dan Pancasila saat ini sudah mengikis begitu? Kalau Bung Jaka lihat tadi Pak Tohang. Iya, kalau kita lihat harus kita katakan kan pemahaman kita, apalagi anak-anak sekarang ya terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar 45, ya harus kita katakan bedalah dengan era-era saya yang dulu atau Mbak Maria yang mungkin masih juga harus dulu betul-betul hafal dan meresapi begitu ya jadinya ya. Sekarang kan ya itulah artinya mungkin di sekolah-sekolah itu harus betul-betul kembali diajarkan lagi pendidikan budi pekerti, pendidikan Pancasila secara kafah di sekolah-sekolah. Jadi apa yang sudah ditinggalkan oleh para pendahulu kita, para pendiri bangsa kita atas dengan adanya Pancasila sebagai pengikat kita sebagai anak bangsa itu betul-betul menjadi senjata yang paling ampuh untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, itu tentu kita harapkan bersama dan kita tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi, tidak hanya untuk mayoritas muslim saja, tapi juga mayoritas muslim yang ada di daerah non-muslim ataupun sebaliknya ya, seperti kasus ini, mayoritas Muslim tapi ada minoritas Muslim, non-Muslim di situ ya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas, yang adalah anak bangsa sesama anak bangsa Indonesia. Tidak ada lagi mayoritas, tidak ada lagi minoritas, tidak ada kelompok yang dominan, tidak ada kelompok yang subdominan. Jadi adanya anak-anak bangsa Indonesia. Baik.
Jaka Budi Santoso, Dewan Redaksi Media Group, terima kasih sudah Sama-sama, bergabung bersama Mbak kami Maria. di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, aksi pembubaran kegiatan doa di Tangerang Selatan menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan beribadah yang sudah diatur dalam konstitusi masih berembel-embel seperti diistilahkan pejabat Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ibadah boleh dilanjutkan asalkan tidak membuat gaduh, boleh beribadah tetapi mencari tempat yang lain atau yang layak. Pernyataan yang maknanya saja boleh beribadah asalkan tidak di sini begitu. Nah, sebagai penyelenggara negara mestinya pemangku kepentingan mampu bersikap lebih tegas. Mereka tidak boleh seinci pun kalah di bawah bayang-bayang tekanan massa atau konstitusi. Karena memang pemirsa, konstitusi ini menjamin kebebasan untuk menjalankan kegiatan beragama bagi tiap insan warga negara tanpa memandang mayoritas versus minoritas. Kita tentu berharap ada aturan tegas yang bisa mengoreksi aturan yang saat ini ada, sehingga bisa memberi angin segar bagi toleransi dan kehidupan moderasi. Dan bangsa ini dapat mengakhiri praktik intoleransi terhadap kegiatan beragama. Saya Maria Lizia Hasni, terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.